Edaran Menteri Desa, Kementerian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menyusul surat edaran Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyurat kepada kita Bupati Kepala Desa untuk secepatnya menyalurkan dana BLT agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetapi kenyataan yang kita rasakan sudah setahun, dana itu tidak kunjung kita terima. Sebuah pertanyaan yang cukup dahsyat dan penderitaan yang amat memilukan untuk kita rasakan. Sesuai dengan instruksi Kabar Eskrim, Mabes Polri menyampaikan bahwa tindak tegas jika ada oknum-oknum yang coba menghalangi penanganan COVID-19 untuk 2021. Tapi satu pertanyaan, jika seandainya itu dilakukan oleh Bupati Donggala sebagai pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk bisa mengeluarkan dan bisa menyampaikan dana itu kepada desa, tetapi ternyata dia pelaku untuk menahan dana anggaran itu, apa yang harus kita lakukan? Satu catatan, kita nyatakan bahwa dia harus mundur dari jabatannya. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita turun lagi di jalan ini, kita kembali lagi mengambil hak-hak kita. Kemarin saudara-saudaraku menyampaikan kepada saya tentang hak-hak Anda itu, tentang hak-hak pemenuhan BLT sampai di tangan saudara-saudara semua, dan program padat karya tunai yang sampai sekarang kita tidak nikmati. Maka hari ini atas nama amanah yang telah disandangkan saudara-saudara di atas pundak saya melalui pakaian ini, amanah itu akan saya sandang dan akan saya jawab pada hari ini. Yang kedua, saya ingin mengklarifikasi kepada kita semua adanya desas-desus dan kabar-kabar yang disampaikan oleh pejabat Kabupaten Donggala bahwa Kepala Desa Marana itu ditangkap. Tidak benar. Sampai sekarang saya masih ada di sini untuk saudara-saudaraku sekalian. Olehnya karena itu, atas nama keadilan, atas nama pemerintah Desa Marana, hanya jalan kita tunggu. Dan saya akan menjawab hari ini untuk kita semua. Saya akan mengemis untuk saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dengan saya meminta kepada saudara-saudara yang lewat di sini, saya dapat mengurai air mata penderitaan saudara-saudaraku semua yang ada di Marana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mulai saat ini saya akan turun untuk mengemis untuk saudara-saudaraku sekalian. Iya. Dengan cara ini Kak, yang masuk yang di jalan Kepala desa pemerintah desa kita harus menggadai, seragam yang selama ini suci. Jadi untuk melanjutkan, saya persilakan saudara-saudara untuk melanjutkan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
kepada saudara-saudaraku yang sempat hadir pada hari ini, dan terima kasih pula kepada Bapak polisi-polisi yang datang pada hari ini. Perlu kita ketahui bersama, hari ini kita memperingati 1 tahun. 1 tahun dilantiknya Kepala Desa Marana tanggal 29 Juni 2020. 1 tahun ini tanggal 29 Juli 2021. Kita ketahui bersama, terlalu berat beban yang harus diemban Kepala Desa Marana. Terlalu berat yang harus dia bertanggungjawabkan. Utang yang sudah meninggal adalah tanggung jawabnya. 4 orang, 1 RT, 2 dan ada 1 pegawai SARA yang menjadi tanggung jawab kepala desa untuk memberikan haknya, tapi belum ada. Saudara-saudaraku sekalian, Kades Marana telah menggadai prinsipnya. Kita ketahui bersama, Pak Kades bukan orang mengemis, bukan orang meminta-minta, tapi hari ini dia gadai semua itu demi amanah yang berada di pundaknya, demi tanggung jawabnya untuk masyarakat Desa Marana. Kemana kami semua? Kemana kami harus memberikan 1 tahun, 1 tahun Desa Marana. Sabar dan sabar. Los toh Pak. Pak Kades Marana bukan peminta-minta, bukan pengemis, tapi hari ini dia buka semua prinsip itu. Terlalu berat tanggung jawab yang ada di pundaknya. Masih adakah orang yang memperhatikan kami di sini? Masih adakah suara-suara kebenaran yang harus perhatikan kami di Desa Marana? Sampai harus dizalimi begini. Pak Kades yang kami cinta, salah satunya di Pak Kades. Apapun dilakukan, Bapak harus menggadai harga diri. Harga diri seluruh Kades Marana yang kita ketahui bersama, bukanlah peminta-minta, bukanlah pengemis.
Bukan, pas menghadap ke sana itu. Jangan menyamping. Orang dari sana dia lihat itu. Udah. Pada di tengah kasih menghadap ke sana. Kasim. Enggak apa-apa kok. Maka pada saat hati tidak tercairkan, di sana ada ditemukan pelunasan pembayaran TTG. Maka saya berpikir daripada kita cairkan ini tidak bisa ini. Sementara itu juga kewenangan saya sudah dirampas. Sementara itu juga realisasi tidak ada. Bagaimana mungkin saya bisa cairkan uang? Uang itu tidak di tangan saya, bukan pemerintah sekarang yang kelola itu. Tapi pejabat sementara yang sudah tidak menjabat, yang sudah selesai masa jabatan pada tanggal 29 Juli kemarin. Maka terjadi pengumpulan pada bulan Agustus tanggal 10-11 dengan tanggal 9 September. Apakah masih bisa orang yang sudah berakhir masa jabatannya setelah saya dilantik tanggal 27 Juli, dia masih bisa mencairkan uang pada tanggal 11 Agustus dan tanggal 9 September. Itu yang terjadi isunya ini, sehingga berimbas pada tahap 3 tidak tercairkan. Saya kira ini selesai, bisa dinolkan, tapi ternyata pada bulan Januari sampai bulan ke-7 ini, pemerintah daerah ikut-ikutan juga tidak mencarikan dana. Sempat mengajukan itu seperti tahap 1 di 2021. Sudah. Kami sudah jalani semua, kami sudah surati semua, dan bahkan sampai sekarang kami sudah bersurat ke Polda. Kantor kayaknya. Saya mohon kembali. Saya minta kepada Wakapolri dana untuk YB dalam Agustus 19 2021. Kasih damai hari ini kita
haruskah ini bertambah lagi? Haruskah ini menjadi utang kepala desa lagi? Sampai kapan Pak Kades Marana menanggung semua ini? Sampai kapan berat beban yang harus dipikul? Sementara ini membuat dari dunia sampai akhirat. Utang yang selama ini diberikan kepada orang yang semestinya harus sudah menerima haknya, sudah mendahului. Apa yang harus dilakukan Pak Kades? Apa yang harus dia lakukan? Sementara baru masyarakat tinggal bertanya, kapan Pak BLT-nya kita keluar? Apa yang harus dijawab Pak Kades? Banyak yang bertanya, Pak, kapan ada proyek di mana? Kapan ada pekerjaan di mana supaya kita sama-sama kerja lagi, Pak? Apa yang harus dijawab Pak Kades? Berat, sungguh berat beban itu. Tanggung jawab yang harus dia emban selama 1 tahun ini berat sekali. Tapi pernahkah orang melihat itu? Pernahkah yang di atas melihat itu? Tidak pernah. Mereka cuma diam. Mereka hanya menyalahkan Kades Marana. Tanpa mengerti itu, ada masyarakat Pak Kades, ada masyarakatnya. Pak Kades tidak pikir diri sendiri. Pak Kades memikirkan masyarakatnya. Itu semua yang harus diemban. Tanggung jawab yang harus diemban. Tapi adakah yang peduli dengan itu? Saat tidak pernah melihat, saat tidak pernah menonton, mereka tidak cuma menyalahkan salah dan salah terus. Padahal tidak ada lagi benarnya Pak Kades Marana. Apakah Pak Kades Marana salah terus? Kita tahu bersama Pak Kades bukan orang lain. Di Marana ini juga kita bukan orang lain. Kita semua keluarga. Untuk ikhlas menjadi beban yang harus dipikul. Sebenarnya dari hati yang paling dalam, saya ingin melihat Pak Kades menangis di jalan. Saya tidak ingin melihat meminta-minta di jalan. Tapi itulah Pak Kades dihadapkan dengan kenyataan itu. Kenyataan yang harus dia jalani sampai dia turun. Hari ini kita cuma berharap masih ada suara-suara kebenaran, masih ada suara-suara kebenaran yang melindungi. Hari ini saya cuma dapat kabar saja. Saya hanya cuma bisa berdoa. Ya Allah, laknatlah mereka, hinakanlah mereka sehina-hinanya. Hanya ini yang kami bisa. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kita hadir bersama Bapak Wakapolres Donggala. Terima kasih banyak Pak atas kedatangannya untuk memberikan bantuan agar tidak terjadi pemblokiran jalan. Terima kasih banyak bantuan dari Bapak-Bapak kepolisian, Bapak dari TNI. Hari ini kami menyampaikan bahwa aksi ini akan kami lakukan selama 3 hari. Kami akan turun ke jalan meminta sumbangan bagi para masyarakat yang melintas di jalan ini. Kami akan lakukan selama 3 hari. Jadi kalau seandainya besok ada pelantikan di kecamatan, maka kami akan ke sana untuk meminta sumbangan itu. Berkumpul para pejabat yang punya kantong tebal, yang mungkin bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk masyarakat kami. Jika hari ini Bapak-Bapak anggota DPR yang terhormat melihat ini, saya mengetuk pintu hati saudara-saudara untuk memberikan sedikit rezeki Anda untuk masyarakat ini. Jadi melalui tempat ini pula saya berharap kepada seluruh keluarga-keluarga saya, jangan terpancing dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena insya Allah hari ini Presiden Joko Widodo akan melihat bahwa masih ada di negeri ini anggaran dana desanya, anggaran BLT-nya, anggaran COVID untuk masyarakat ditahan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Saya yakin Presiden Republik Indonesia menginstruksikan secara tegas melalui beberapa kementerian, melalui edaran Kabar Reskrim, Mabes Polri, secara tegas menyatakan bahwa harus menindak tegas semua oknum yang sengaja menahan anggaran yang turun di desa. Jadi secara langsung ini tidak mengindahkan program dari Presiden Republik Indonesia. Ini adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan Bupati Donggala. Karena apa? Setahun tidak menerima apa-apa, baik itu BLT, COVID yang menjadi program utama penanganan pandemi 2 tahun berturut-turut. Tapi pelanggaran itu terjadi di Kabupaten Donggala. Apakah wajar daerah ini mendapatkan WTP, penilaian WTP wajar tanpa pengecualian? Apakah wajar itu? Sementara masih ada beberapa desa termasuk Maranga yang tidak menerima dana yang harusnya menjadi hak-hak masyarakat. Karena apa? Uang itu bukan uangnya kepala desa, bukan uang kami sebagai aparat desa, tapi itu adalah uang semua masyarakat yang berhak menerimanya. Kami hanya menjalankan amanah, kami hanya dititipkan amanah bersama kepala desa. Tapi hari ini Bapak Kepala Desa Maranga harus menggadai itu semua demi meringankan beban untuk disalurkan ke masyarakat. Dan melalui tempat ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa hasil sumbangan kita hari ini akan kita umumkan besok. Dan yakin Pak, tidak akan ada sepeser pun yang akan mengalir ke kantong Bapak Kepala Desa, termasuk kami. Karena bantuan itu harusnya menjadi hak dari Bapak Ibu sekalian. Jadi yakin saja Pak, sepeser itu uang maka melalui tempat ini
besok saya meminta kepada rekan-rekan kepala dusun agar kiranya menghubungi atau menghubungi bagi yang menerima BLT. Jika seandainya besok kita bisa salurkan, hari itu juga kita akan salurkan untuk penerima. Kendati 1.000 per orang, kita harus salurkan karena itu hak mereka. Mungkin Rp1.000 berguna untuk kita. Lebih baik kita terima 1.000 hari ini. Lebih terhormat Rp1.000 ketimbang 1 juta kalau hanya ingin mengobati perasaan kita semua. Karena ini bentuk penjajahan dan modern. Kami meminta dengan hormat Komisi Hak Asasi Manusia agar menyelidiki, memeriksa Bupati Donggala karena ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekali lagi saya berharap kepada saudara-saudaraku, jaga keamanan, jangan terpancing dengan pihak-pihak yang sengaja mau membenturkan kita dengan keluarga kita juga. Jangan terpancing karena mereka bukan orang lain. Maka melalui tempat ini saya meminta, jika seandainya besok terjadi pelantikan di Toaya, maka kita beramai-ramai ke sana untuk meminta sumbangan itu. Jadi sekali lagi Pak Kapolres, terima kasih banyak sudah hadir di tempat kami, membantu kami. Bapak TNI, Bapak Babinsa, terima kasih banyak. Jadi melalui tempat ini pula saya berharap kalau seandainya kita bubar dari tempat ini, bubar dengan tertib dan mengganggu saudara-saudara kita yang melintas. Mungkin ada penyampaian dari Bapak Hasan, silakan untuk mengundang kita di Toaya. Dia tuh baru penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup raya, hidup raya, hidup raya. Saudaraku, kami solidaritas masyarakat peduli desa. Sangat sakit bila pemimpin kita mengemis karena rakyatnya. Sakit sekali saudara. Seorang pemimpin kepala desa harus mengemis di jalan raya. Untuk siapa itu? Untuk masyarakatnya. Betapa pedulinya pemimpin desa Marana demi masyarakatnya, rela mengemis di jalan raya. Betapa sadisnya pemerintah Kabupaten Donggala melihat rakyatnya menderita, melihat kepala desanya harus mengemis di jalan raya demi rakyatnya, demi dana BLT. Di dunia ini baru di Kecamatan Sidue, di Desa Marang, kepala desa mengemis karena rakyatnya. Di mana hati Pak Bupati? Di mana hatimu? Banyak rakyat menangis, banyak rakyat menangis. Saudaraku, saya mengatasnamakan solidaritas, menangis melihat seorang pemimpin harus mengemis. Tidak wajar itu, tidak wajar saudara mengemis karena rakyat. Siapa pelaku semua itu? Mengapa kepala desa harus mengemis di jalan? Rakyatnya menangis, menangis rakyat. Air mata jawaban hari ini. Pak Bupati Donggala, tolong lihat kami di sini. Tolong lihat kami di sini. Saudaraku semua,
Saya hari ini tidak terlalu panjang, terlalu sakit. Cuma saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, kegiatan ini 3 hari. Kegiatan ini 3 hari. Insya Allah besok di Tuaya ada pelantikan camat Sidui dan kepala puskesmas. Kita harus mengemis di situ. Kenapa? Banyak pejabat besar yang akan datang. Kita mengutuk hati mereka. Kenapa? Lihat di Marana banyak masyarakat menangis. Kepala desa turun mengemis, tapi enak-enaknya dia melantak. Saudaraku, hari ini aksi kita cukup sekian. Mudah-mudahan aksi kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk saudara saya yang sudah memberikan beberapa jangannya. Ya, sekali lagi bagi adik-adik yang memegang dos, tolong ada beberapa teman kita dari pihak Polres Donggala yang baru datang di sebelah selatan, tolong di sumbangannya mengarah ke sana agar mereka bisa menyisihkan rezekinya. Ada beberapa rekan kita yang baru datang dari Polres Donggala. Kami meminta seikhlasnya, Pak. 1.000 rupiah pun jadi tanpa paksaan. Seikhlasnya kami meminta kepada Bapak-Bapak. Jadi tolong kita bubar dengan tertib karena waktu sudah hampir jam 12, jam 11 lewat kurang lebih. Jadi nanti kita lanjut lagi besok. Kita lanjut besok untuk meminta sumbangan. Jadi sekali lagi kepala dusun tolong temui mungkin beberapa orangnya yang berhak menerima. Kalau seandainya besok itu sudah mencukupi, kita hitung mencukupi untuk kita salurkan, kita langsung salurkan. Tidak ada harus menunggu. Tapi kalau memang belum memungkinkan, berarti kita menunggu 3 hari sampai hari Sabtu. Dan kami akan umumkan besok pagi berapa sumbangan yang terkumpul hari ini. Jadi mari kita bubar dengan tertib agar bapak-bapak dari kepolisian bisa beristirahat juga, bisa melaksanakan tugasnya. Karena besok mereka tetap akan mengawal kita. Jadi melalui tempat ini bubar dengan sendirinya, bubar dengan tertib, dan jangan terpancing dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tahu ada orang yang sengaja ingin